Matahari sudah merangkak di atas cakrawala, ketika Zafir membawa Raini ke rumah Ali. Jarak rumah itu tidak terlalu jauh dari istana mereka. Rumah sederhana bercat putih, dengan atap berbentuk kubus seperti kebanyakan hunian orang Arab. Paman Said, ayah Ali menyambut mereka dengan ramah. Ia adalah pria berumur setengah abad dengan pembawaan ramah dan hangat. Sangat berseberangan dengan penampilannya yang tinggi besar, dan terlihat sedikit galak. Sebelum berangkat, Zafir memang sudah mengingatkan Raini bahwa jangan pernah tertipu dengan penampilan luar pria itu, karena ia benar-benar orang yang berbeda. Alhamdulillah, racun itu sudah sepenuhnya menghilang dari tubuhmu. Paman Said langsung memeriksa nadi di pergelangan tangan Raini, begitu Zafir bertitah. Tentu saja ia tidak mau berlaku teledor lagi, dengan mengendurkan kewaspadaan. Ini agak aneh. Biasanya orang yang terkena bisa ular ini, tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Tetapi kau bertahan bahkan sampai 3 hari tanpa pertolongan apapun. Raini agak terperanjat dengan kenyataan itu. Bulu kuduknya merinding ketika membayangkan dirinya yang terbujur kaku tak bernyawa, sendirian. Tidak ada yang akan menemukan tubuhnya, karena terjebak di dalam ruangan berdinding batu hitam sempit itu. Paman, aku tidak tahu mengenai hal ini. Apa mungkin Azizah memberikan penawarnya kepadaku? Raini mulai menduga-duga. Gadis itu tidak tahu apapun mengenai racun teramat berbahaya yang diberikannya kepadamu. Entah bagaimana ia mendapatkan barang itu. Bahkan Azizah menenggak sebotol penuh. Pantas saja nyawanya tidak tertolong lagi, gumam Zafir yang masih ingat jelas kondisi terakhir tubuh Azizah yang mengenaskan. Azizah mengatakan ia sedikit memberi penawar kepadaku. Setelah itu, ia meninggalkanku di sebuah ruangan kecil sempit. Meski ruangan itu begitu kecil, tetapi tidak menyesakkan, bahkan udaranya terasa hangat. Paman Said menatap Raini setengah sangsi, tetapi perkataan sang Ratu Hara-Amn seperti menguatkan keyakinannya. Apa kau melihat bebatuan hitam di sekelilingmu? Batu hitam yang berkilauan, dan terasa hangat di telapak tangan jika menyentuhnya. Itu benar paman, ruangan itu berdinding batu hitam berkilauan. Ya Tuhan! Itu tidak mungkin lempengan permata hitam, yang konon dapat menyerap racun bukan, ungkap Raini, hingga membuat kedua pria di hadapannya itu menatap penuh minat. Aku rasa itu masuk akal. Aku rasa Azizah memang tidak tahu apapun. Pantas saja, rasanya enak sekali bersandar di dindingnya. Rasa hangatnya merasuk hingga ke pori-pori, dan membuat tubuhku terasa ringan sekali. Mungkin ini menjelaskan, mengapa aku bisa berjalan hingga begitu jauh di labirin itu. Racunmu sudah terserap oleh batu permata hitam langka itu, dan kemungkinan besar Azizah juga tidak mengetahui mengenai bongkahan batu permata itu. Demi Tuhan, aku pasti akan segera menemukan ruangan itu, geram Zafir antara bersyukur dan bersemangat. Bahkan aku tidak tahu di mana tempat itu, keluh Raini penuh penyesalan. Zafir tersenyum sambil mengusap-usap bahu sang istri, seakan memberi pengertian. Ia tidak sedang memaksa Raini untuk mengingat letak ruangan penyekapan itu. Bagaimana dengan para pelayan yang membantu Azizah? Mungkin saja mereka mengetahui sesuatu. Zafir menggeleng dengan raut muka kecewa. Mereka sama butanya seperti kita. Tapi aku akan menyelidikinya sampai dapat. Selama tempat itu masih di Haram-N, tidak ada yang tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan Rabia? Bagaimana kondisinya paman?
Raini mengingat lagi tujuannya datang ke rumah itu. Untuk sementara ia tidak ingin mengingat ruangan sempit itu, atau akan membuatnya kembali mimpi buruk malam ini. Kondisinya sudah stabil, untung saja ia dibawa tepat waktu. Terlambat sedikit saja, nyawanya tidak akan tertolong. Raini bergidik demi mendengar penjelasan itu. Tanpa menunggu lebih lama, ia sudah melesat ke kamar rawat yang ditunjukkan Paman Said kepadanya. Zafir sangat memaklumi, jika dirinya membutuhkan waktu hanya berdua dengan Rabiah. Pria itu tidak mengikuti masuk ke dalam kamar, sebaliknya Zafir sibuk bercakap-cakap dengan Paman Said. Tidak beberapa lama kemudian, Ali datang bergabung dengan mereka. Raini membuka daun pintu kamar dengan pelan. Ia melongok sedikit, sebelum akhirnya memasuki ruangan itu. Hatinya masih diliputi dengan perasaan was-was dan khawatir. Ia menutup pintu pelan, sebelum mendekati Rabiah, yang tengah terbaring di ranjang tanpa bergerak. Hati Raini teriris pilu ketika melihat kondisi sahabatnya itu. Ia langsung menutup mulut dengan kedua tangan, untuk menahan tangis yang pasti sebentar lagi akan pecah. Benar. Bukan Azizah yang harus ditangisi, karena pilihan kematiannya yang tragis. Kondisi Rabiah jauh lebih mengenaskan dari yang ia bayangkan. Hanya manusia paling biadab yang dapat melakukan hal seperti itu. Wajah dan seluruh kulit mulus Rabiah, kini terlihat melepuh kehitaman. Bengkaknya sudah jauh berkurang. Beberapa hanya meninggalkan bundaran hitam, yang pasti akan meninggalkan bekas di kulit. Penyesalan menghinggapi perasaan Raini sedemikian dalam, begitu mengingat jika apa yang dialami oleh Rabiah, semata karena dirinya. Rabiah terlalu baik, tidak sekalipun ia berbuat jahat kepada orang lain. Namun karena dirinya, kini gadis itu mengalami nasib yang demikian buruk. Jika sampai tubuh Rabiah cacat, maka Raini bersumpah tidak akan dapat memaafkan dirinya sendiri. Kelopak mata yang masih setengah bengkak itu terbuka perlahan, hingga mata coklat itu menemukan keberadaan Raini dengan terkejut. Yang Mulia selamat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menyelamatkan Ratu hamba. Tangis pun akhirnya pecah dari bibir Raini. Ia berlutut di samping ranjang Rabiah. Gadis malang itu menatap dengan kegembiraan, seolah anak kecil yang baru saja dibelikan permen oleh ibunya. Tangan Raini yang gemetar, meraih sebelah tangan Rabiah yang terulur kepadanya. Rabiah, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena diriku, kau pasti tidak akan mengalami hal buruk ini. Raini merasakan dadanya kian sesak, menahan kepedihan yang makin berat. Terlebih melihat senyum masih terkembang, di bibir Rabiah yang pecah-pecah. Ini pasti sakit sekali. Aku sangat tidak suka jika kau menyalahkan dirimu sendiri. Semua aku lakukan karena rasa sayangku kepadamu. Ini tidak seperti yang kau lihat, aku tidak apa-apa. Rabiah memandang Raini dengan tatapan penuh penghiburan. Rabiah terlihat begitu tabah, seakan semua luka di kulitnya tidak berarti apapun. Jangan menangis atau aku tidak mau bertemu denganmu lagi, dan mengundurkan diri menjadi pelayan pribadimu. Rabiah, sungguh mulia hatimu. Terima kasih untuk segala yang sudah kau lakukan untukku. Maafkan aku karena tidak dapat menjagamu dengan baik. Omong kosong apa ini? Akulah yang seharusnya menjagamu, dan aku dapat dikatakan gagal melakukannya. Tidak Rabiah. Kau sudah menjagaku lebih dari yang aku bayangkan.
Siapa yang sudah memperkenalkanku dengan seluruh sudut haram N? Siapa yang sudah mengajarkanku segala bentuk aturan di negeri indah ini? Kau adalah guruku, jadi cepatlah sembuh untukku. Raini menggenggam erat telapak tangan Rabiah, sementara matanya masih terus membanjir tiada henti. Aku akan segera sembuh. Tuan Said sudah mengobatiku. Sekarang aku hanya tinggal memulihkan tenagaku. Tapi lebam-lebam ini pasti akan sangat lama hilangnya. Kau salah. Tuan Said juga memiliki salep anti lebam untuk menyembuhkan kulitku. Rasanya sangat sejuk jika dioleskan. Tuan Said memberi jaminan kepadaku bahwa dalam waktu 1 minggu, kulitku sudah akan pulih seperti sedia kala. Syukurlah, alhamdulillah. Katakan kepadaku, apakah mereka menyakitimu juga? Tidak ada yang menyakitiku. Selain harus merasakan tangan dan kakiku diikat tali, dan dipaksa untuk menenggak cairan bening tanpa rasa. Raini tergelak di sela isaknya, demi mendengar candaan Rabiah. Gadis itu sudah menganggap hal buruk yang menimpanya, seperti permainan saja. Namun ada kelegaan yang menyeruak di salah satu sudut ruang hatinya, ia tahu bahwa Rabiah sudah ditangani dengan benar. Rasa syukur tidak henti-hentinya Raini ucapkan di dalam hati, mengingat mereka berdua masih diberikan keselamatan setelah tragedi itu. Demikian juga Rabiah. Ia merasakan kelegaan luar biasa, demi dapat melihat kembali sosok Raini, yang tidak kurang suatu apapun. Ia hampir tidak lagi mempercayai hidupnya, jika Raini belum diketemukan. Ia menurut apapun yang diperintahkan Paman Said, dari makan teratur hingga minum obat yang rasanya luar biasa pahit. Semua Rabiah lakukan hanya demi satu tujuan. Semakin ia cepat sembuh, maka akan lebih mudah baginya membantu pencarian Raini. Lalu sekarang, secara tidak terduga Raini muncul di hadapannya, dengan tidak kurang satu apapun. Tiada yang lebih melegakan hatinya, selain melihat Raini segar bugar tidak kekurangan suatu apapun. Sepertinya aku akan menyita banyak waktumu, dengan bercerita peristiwa yang sudah aku alami. Tapi aku akan memastikan kau tidak terganggu. Aku akan mendengarkannya dengan senang hati yang mulia. Sebenarnya beberapa hari ini aku sangat kesepian, jadi sepertinya kehadiranmu akan sangat menghiburku. Aku akan menemanimu, tapi sebaiknya ceritaku bukan untuk hari ini. Oh, tidak yang mulia. Sepertinya aku tidak bisa lagi menunggu.